Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Madura akan melakukan review of research methodology for analysis of e-commerce user. Nah, jadi pada video kali ini atau penugasan kali ini kita ditugaskan untuk melakukan review jurnal terhadap minat pelanggan dalam suatu e-commerce. Oke, next sebelum kita masuk ke kontennya, saya akan memperkenalkan untuk anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Muhammad Aulia dengan NIM 482. Kemudian yang kedua ada Cahyo Prakoso dengan NIM 379. Yang ketiga ada Muhammad Rosdi Hunafa dengan NIM 483. Yang keempat ada Ajnur Akil Wahid dengan NIM 387. Yang kelima ada Fahri Putra Herlambang dengan NIM 389. Dan yang terakhir ada Ilham Rafidia Pramutikna dengan NIM 490. Nah, untuk table of content-nya sendiri pada pembedahan kali ini kita akan membahas 5 poin penting, yaitu yang pertama ada about article, kemudian yang kedua ada research purpose atau tujuan dari penelitian, kemudian yang ketiga ada research method ataupun metodologi dalam penelitian, yang keempat ada result ataupun hasil, dan yang terakhir ada suggestion ataupun saran dari kelompok kami terhadap penelitian tersebut. Oke, langsung saja sekarang kita masuk ke about article ataupun mengenai jurnal. Nah, pada penelitian kali ini dia berfokus untuk menggunakan data clickstream dari log akses web dalam menganalisis minat pengguna terhadap produk dalam situs e-commerce. Kemudian untuk penelitiannya sendiri, dia menggabungkan metode PAI, pengelompokan, dan teknik klasifikasi untuk mengidentifikasi produk yang menarik minat dari para pengunjung ataupun customer. Kemudian untuk tujuan penelitian adalah dia membantu e-commerce dalam mengatasi tantangan menarik minat pengguna dan mengarahkannya ke kampanye produk secara lebih efektif. Nah, untuk penulisnya sendiri, dia mengusulkan metode pengumpulan data clickstream pengguna secara real time dan menjanjikan hasil dari eksperimen yang sudah mereka lakukan, serta memberi tinjauan literatur dan saran penelitian selanjutnya. Oke, untuk slide berikutnya ada research method yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rosdi Hunafa. Nah, selanjutnya adalah research purpose atau tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam paper ini adalah untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menguraikan peran dari web mining, khususnya web usage mining dalam konteks e-commerce. Eh, Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana web mining ini digunakan untuk memahami eh, sikap-sikap atau tingkah-tingkah pengguna e-commerce eh, dan mengidentifikasi pola perilaku mereka dan mengukur minat mereka terhadap produk yang ditawarkan dalam situs e-commerce itu. Selain itu, tujuan penelitian ini juga mencakup pengembangan dan pengujian metode khusus untuk menghitung minat pengguna berdasarkan clickstream secara real time. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada penerapan web usage mining untuk meningkatkan pemahaman terhadap perilaku pengguna e-commerce yang dapat membantu perusahaan e-commerce dalam mengambil keputusan strategis dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Next. Baik, yang selanjutnya adalah research method atau metode penelitian. Ini memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis aktivitas pengguna di platform e-commerce dengan pendekatan yang cermat dan terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang minat pengguna terhadap produk yang ditawarkan. Nah, pada bagian ini saya akan mencoba membahas metode penelitian yang digunakan dan membahas poin-poin kunci yang membentuk landasan analisis ini. Yang pertama bisa dilihat itu adalah analysis of user activity, di mana ini melibatkan studi terhadap perilaku pengguna di situs e-commerce, terutama berfokus pada indikator seperti durasi waktu yang dihabiskan di halaman web tersebut. Yang kedua ada web usage mining. Metode ini melibatkan penggunaan teknik seperti density based clustering dan klasifikasi menggunakan SVM atau support vector machine untuk menentukan minat pengguna khususnya terhadap produk yang ditawarkan di situs web e-commerce. Lalu ada data collection and preprocessing yang meliputi pengumpulan data dari file klien dan membersihkan data-data yang tidak diperlukan. Lalu lanjut ada user activity data extraction, di mana ini melibatkan transformasi data ke dalam format yang sesuai untuk pengukuran minat pengguna. Lalu selanjutnya ada page interest estimation,
di mana metode ini digunakan untuk mengukur minat pengguna. Lalu yang terakhir ada pattern analysis. Tahap ini penting untuk menyaring aturan dan atau pola yang relevan dari suatu set data dan mengeliminasi yang tidak relevan, seperti itu. Oke, berikutnya adalah workflow of methodology, di mana pada suatu penelitian digunakan workflow of methodology ini untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau suatu capaian pada penelitian tersebut. Nah, untuk penelitian ini terdapat 6 proses yang dilalui. Ada data collection, ada pre-processing, extract user activity, ada page interest estimation, ada juga data labeling dan pattern discovery, serta yang terakhir adalah pattern analysis. Nah, untuk mempersingkat, mari kita bahas satu persatu. Oke. Berikutnya ada data collection dan pre-processing. Nah, di sini kita akan membahasnya menjadi satu kesatuan, di mana data dari komputermurahjogja.com dikumpulkan selama 2 bulan, dari 16 September 2014 hingga 16 November 2014 dengan total 637.890 baris data. Namun data itu masih data kotor dan belum diprosesi. Data ini mencakup peristiwa seperti pemuatan halaman, fokus halaman, pergerakan mouse, dan guliran mouse sebagai indikator minat pengunjung. Data ini termasuk ID pengunjung, ID sesi, referer halaman yang diakses, tanggal waktu, dan alamat IP pengunjung, serta agen pengguna. Dari data yang dimaksud itu bisa kita lihat di tabel 1 di sini. Nah, di situ akan dilakukan pra-prosesan atau pre-processing data yang melibatkan pembersihan data yang tidak diperlukan. Di sini akan diidentifikasi halaman kategori, penentuan ukuran halaman, identifikasi ID sesi, dan perhitungan jumlah waktu penjelajahan serta frekuensi kunjungan ke halaman-halaman tertentu. Dan berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu adalah data labeling dan pattern discovery. Metode yang digunakan untuk melakukan ini dengan menggunakan MAC density based cluster. Lalu hasilnya dalam kategori komputer ini sejumlah 116 halaman itu diklasifikasikan tidak menarik dan 159 halaman diklasifikasikan menarik. Untuk di kategori gadget, 66 halaman diklasifikasikan sebagai tidak menarik dan 89 halaman sebagai menarik. Hasil dari klasifikasi menggunakan algoritma SMO ini bervariasi dalam hal akurasi. Sebagai contoh, akurasi untuk all-in PC adalah 64%, sementara notebook mencapai 95,6%, dan di kategori gadget, akurasi untuk smartphone adalah 68%, sementara untuk tablet mencapai 83,33%. Akurasi ini dihitung melalui tabel yang disajikan dengan menggunakan conversion metric. Di situ terdapat ada predicted class yang digunakan untuk menghitung akurasi. Selanjutnya, setelah traffic data processing melalui metode pengelompokan untuk memberikan label data dan mengklasifikasikan ke dalam 2 kelas, yaitu tertarik dan tidak tertarik, langkah selanjutnya adalah analisis pola atau pattern analysis. Dari analisis pola, beberapa produk yang diminati oleh pengunjung yaitu kategori komputer dan gadget, merek-merek Acer, Samsung, Lenovo, dan Asus terbukti diminati. Sementara minat pengunjung ditunjukkan melalui beberapa parameter, yaitu frekuensi kunjungan, jumlah waktu yang dihabiskan oleh pengunjung saat mengakses halaman, dan periode antara kunjungan pertama dan terakhir pengunjung. Lalu untuk frekuensi kunjungan yang dilakukan oleh pengunjung dan durasi waktu yang dihabiskan oleh pengunjung dalam berinteraksi dengan situs adalah indikator yang sangat berpengaruh dalam menentukan produk yang diminati. Nah, selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari teman-teman saya, mari kita rangkum poin-poin penting yang telah kita diskusikan sepanjang sesi ini. Pertama, kita menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor waktu dan frekuensi interaksi dalam menganalisis minat pengguna. Ini bukan hanya sekedar peninjauan, tetapi
suatu cara untuk menggali lebih dalam dan memahami bagaimana preferensi pengguna berubah seiring dengan waktu. Nah, selanjutnya kita juga menggarisbawahi bahwa tidak hanya waktu yang harus kita perhatikan, tetapi juga lokasi geografis di mana pengguna dan preferensi pribadi. Ini adalah aspek yang tidak boleh diabaikan dalam penelitian mendatang karena dapat memberikan wawasan yang berharga untuk personalisasi yang lebih baik. Kemudian, kita fokus pada pentingnya meningkatkan pengalaman pengguna di situs e-commerce. Ini mencakup antarmuka yang intuitif, navigasi yang mudah, dan informasi produk yang jelas. Kita berusaha memastikan bahwa pengguna merasa nyaman dan puas saat berbelanja di situs kita. Nah, kemudian untuk mendukung pertumbuhan bisnis, kita juga membahas pentingnya mengoptimalkan penjualan produk. Nah, ini melibatkan promosi produk populer, kemudian rekomendasi yang relevan, dan penggunaan teknik pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, kita mengeksplorasi bagaimana data clickstream dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru. Dengan data ini, kita dapat mengenali tren pasar yang sedang berkembang dan mengembangkan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Terakhir, kita menekankan pentingnya pertimbangan integrasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau analisis prediktif. Integrasi teknologi ini memungkinkan kita untuk meningkatkan personalisasi dan responsibilitas situs web kita. Nah, dengan upaya kolektif ini, para peneliti memiliki kesempatan untuk mengangkat standar pengalaman pengguna, pengoptimalan strategi penjualan, dan memaksimalkan potensi bisnis e-commerce Anda. Kami sangat bersemangat tentang masa depan dan berharap bahwa penelitian ini akan membantu inovasi dan kesuksesan dalam dunia e-commerce. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.